Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah, pertemuan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa min kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Seperti kita tahu bersama bahwasanya berdasarkan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini non formal dan informal, disebutkan bahwasanya visi pendidikan nasional diantaranya ingin mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan juga kompetitif. Ya, jadi selain memiliki kecerdasan, bangsa Indonesia atau salah satu cita-cita dari atau visi pendidikan nasional itu diantaranya adalah memiliki kecerdasan dan juga kompetitif. Ya. Cerdas di sini terdiri dari cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, dan juga cerdas kinestetik. Dan visi pendidikan nasional yang mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan inovatif kompetitif itu tadi juga tertuang dalam visi misi pendidikan anak usia dini yang menjadi awal pendidikan karakter. Kemudian contoh dari kecerdasan intelektual sendiri diantaranya adalah intelektual itu olah pikir, jadi bagaimana intelektual dari anak usia dini bisa dicontohkan dalam hal kemandirian iptek, kritis, kreatif, dan juga imajinatif. Sementara dalam hal kecerdasan sosial dan emosional, atau lebih dikenal dengan bagaimana kemampuan olah rasa, sensitivitas, apresiasivitas, seni dan budaya, demokratis, simpatik, empatik, dan juga memiliki toleransi. Kemudian cerdas spiritual atau kita sebut dengan olah hati, itu bisa diantaranya bisa ditunjukkan dengan keimanan, takwa, akhlak mulia, budi pekerti, dan memiliki pribadi yang unggul. Sementara yang kinestetis ini lebih kepada bagaimana olahraga, fisik begitu ya. Nah, kesehatan, kebugaran, anak usia dini memiliki berdaya tahan ya, punya daya tahan ya, sigap, terampil dan juga terengginas. Dan untuk kompetitif sendiri, kalau tadi ada cerdas spiritual, ya, intelektual, kinestetis, di sini ada kita kenal tentang bagaimana insan Indonesia yang juga memiliki kemampuan kompetitif. Ya, apa saja sih diantaranya? Yaitu semangat juang yang tinggi, kemudian memiliki kemandirian, pantang menyerah, inovatif, ya, merupakan agent of change, ya, produktif, kemudian sadar mutu, berorientasi global. Dan untuk penjabarannya, masing-masing insan cerdas komprehensif dan kompetitif ini, makna insan Indonesia cerdas komprehensif, diantaranya tadi cerdas spiritual, bisa diwujudkan dengan beraktualisasi diri melalui olah hati, atau bahasa kita lebih kepada peran agama begitu ya,
untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur dan juga kepribadian unggul. Sementara yang cerdas emosional dan sosial, diantaranya yaitu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Sementara beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, kemampuan demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Jadi di dalam cerdas emosional dan sosial, anak usia dini dilatih untuk menghargai yang namanya perbedaan, menghargai orang lain yang memiliki perasaan yang berbeda. Nah, itu juga sudah mulai dilatihkan di sini. Kemudian cerdas intelektual beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, dan imajinatif. Jadi di sini dituntut bagaimana meningkatkan intelektual mereka, ya, baik secara pengetahuan, ya, ataupun dalam hal kreativitasnya. Dan juga ada cerdas kinestetis, beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan terengginas, dan aktualisasi insan adiraga. Bagaimana mengoptimalkan kecerdasan kinestetis. Nanti akan kita bahas juga beberapa multiple intelligency, begitu ya. Ternyata kecerdasan itu betul-betul bisa diartikan dari berbagai hal kecerdasan atau sudut pandang multiple yang bisa saja makna interpretasi dari kecerdasan itu, ya, antara satu anak dan satu anak yang lainnya memiliki individual differences yang harus diketahui oleh orang dewasa di sekitarnya. Kemudian makna insan Indonesia kompetitif, yaitu berkepribadian unggul dan bangga, ya, akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agent of change, agen perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan di sini lebih kepada bagaimana dia mampu memberikan kontribusi, ya, atau memberikan sumbangsi ide-idenya, inovasinya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan, ya, terhadap lingkungan di sekitarnya. Kalau dalam hal ini anak usia dini, yang bisa dia lakukan adalah bagaimana perubahan-perubahan kecil, ya, yang dibiasakan atau yang dilakukan di bangku sekolah formal atau di bangku TK, taman kanak-kanak ada di sekolahnya yang formal, bagaimana kemudian nanti diterapkan dalam kehidupan keluarga ataupun ketika dia dalam kondisi bermain dengan teman-temannya. Sadar mutu, produktif, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak mudah berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan atau diperoleh. Nah, kemudian untuk definisi, atau karena kita dalam hal ini adalah lebih memahami tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini, tidak ada salahnya kita mengulas tentang apa sih sebenarnya definisi dari pendidikan anak usia dini. PAUD, ya, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi di sini batasannya adalah sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki usia sekolah. Ya.
atau mempersiapkan kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut begitu. Kemudian untuk lebih detailnya lagi ya, PAUD pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Dalam hal ini adalah lebih kepada bagaimana meningkatkan kompetensi mereka. Ini berdasarkan undang-undang ya, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14. Ini yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan anak usia dini diselenggarakan 3 jalur, yaitu jalur formal, jalur non-formal, dan juga jalur informal. PAUD, jalur pendidikan formal berbentuk TK, Taman Kanak-kanak, Raudhatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat, dan PAUD jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, bentuk lain yang sederajat, dan PAUD jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, disinilah sebenarnya lebih dominan ya keberhasilan pendidikan anak usia dini, terlebih ibu ya, al-ummahat, ummi begitu ya, madrasatul ula atau madrasah pertama bagi seorang anak. Jadi ibu yang menjadi guru madrasah pertama bagi seorang anak. Ini di sini pendidikan yang sifatnya informal. Tujuan PAUD adalah untuk meningkatkan kesiapan anak ya memasuki pendidikan lebih lanjut yang pertama. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah, mempercepat pencapaian wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan, kemudian mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan sementara tujuan PAUD menurut UNESCO tahun 2005, kenapa sih ada alasan penting apa gitu ya? Alasan pendidikan PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, untuk menurunkan angka mengulang kelas dan juga angka putus sekolah. Sementara untuk alasan ekonomi, secara ekonomi, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. Jadi ada nilai ekonomis di situ, alasan ekonomis. Kemudian alasan sosial, PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan, dan secara alasan hak atau hukum, ya, PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Tujuan PAUD sendiri diantaranya bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sementara tujuan PAUD yang kedua diharapkan melalui PAUD ini dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, antara lain potensi dari meningkatkan potensi agamanya, kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik kasar dan motorik halusnya, serta kemandirian, memiliki dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan juga sikap belajar yang positif. Ini tujuan dari PAUD.
Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri ada 0 sampai 1 tahun ya. Kita sebut dengan masa-masa infant begitu ya. Toddler 1 sampai 3 tahun. Playgroup sendiri usia 3 sampai 4 tahun dan juga kindergarten 4 sampai 6 tahun. Primary school atau pendidikan dasar. Untuk landasan filosofisnya tentang pendidikan anak usia dini, ada tokoh yang sangat terkenal di situ ya, yaitu Pestalozzi tahun 1746 sampai dengan 1827. Menurut Pestalozzi, yaitu anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Dan pada masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan, seorang individu haruslah tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya. Kita kenal juga di psikologi perkembangan tentang tugas perkembangan, ya, task development. Sehingga sebelum tuntas pada tugas perkembangan di perkembangan sebelumnya, maka diharapkan ya itu tugas perkembangan sebelumnya sudah harus tuntas terlebih dahulu agar tidak terhambat ya ketika nanti mencapai tugas perkembangan di tahapan berikutnya. Segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh dari panca indera, dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut, potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang individu dapat dikembangkan. Tujuan pendidikan ialah memimpin anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan semua daya yang dimiliki oleh anak. Segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya. Sebab pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Jadi di sini pemberian latihan-latihan ya, problem solving, pemberian latihan-latihan bagaimana menyelesaikan satu masalah tertentu agar di kemudian hari si anak bisa betul-betul mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Perkembangan anak berlangsung secara teratur, maju setahap demi setahap, dan implikasi atau pengaruhnya adalah bahwa pembelajaran yang diterapkan dalam anak usia dini pun harus maju teratur selangkah demi selangkah sesuai dengan usia perkembangannya. Baik perkembangan fisik, motorik ya, kognitifnya, nah itu juga disesuaikan. Lingkungan, terutama lingkungan keluarga, memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seseorang, atau terlebih dalam hal ini adalah anak usia dini yang masih bergantung ya sepenuhnya terhadap orang dewasa di sekelilingnya. Karena di sini adalah pada awal-awal masa kehidupan, anak yang dia tahu adalah dia merasa aman ya, secure begitu, aman, nyaman ketika dia bersama keluarganya, bersama orang terdekatnya yang mulai dia kenal sejak dia lahir. Kecintaan yang diberikan ibu kepada anaknya akan memberikan pengaruh terhadap keluarga serta menimbulkan rasa terima kasih dalam diri anak. Pada akhirnya rasa terima kasih tersebut akan menimbulkan kepercayaan anak terhadap Tuhan. Kemudian selain Pestalozzi ada juga Maria Montessori. Ya, pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan juga pengarahan diri. Persepsi anak tentang dunia merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh dan bukan sekedar mengajar. Jadi bagaimana dasar di pendidikan anak usia dini ini lebih kepada pembentukan kemandirian, ya, moral, ya, sosial, emosi begitu ya, yang tidak hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana menanamkan value, nilai-nilai yang harus betul-betul ditanamkan mulai sejak dini agar ketika dia dewasa itu menjadi sebuah
karakter, menjadi satu kebiasaan yang dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Menurut Maria Montessori juga, dalam perkembangan anak terdapat masa peka, suatu masa yang ditandai dengan begitu tertariknya anak terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu, serta cenderung mengabaikan objek yang lainnya. Pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Dan anak memiliki kemampuan untuk membangun sendiri pengetahuannya, dan hal tersebut dilakukan oleh anak mulai dari sejak awal. Gejala psikis atau kejiwaan yang memungkinkan anak membangun pengetahuannya sendiri dikenal dengan istilah jiwa penyerap atau absorbent mind. Jadi anak itu ibarat seperti spons yang kalau memang dia berada di sekelilingnya apa, dia akan apapun dia serap tanpa ada filter. Maka di sini peran orang dewasa, terlebih orang tua, itu sangat berperan sekali, yang menentukan apa saja yang akan dia serap, yang kemudian akan terinternalisasi dalam kehidupan dia kelak di masa dewasanya. Selain Pestalozzi, Maria Montessori, juga ada Friedrich Wilhelm August Froebel ya. Menurut Froebel, anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik, sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu, karena pada fase inilah terjadinya peluang yang cukup besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. Apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Pendidikan taman kanak-kanak harus mengikuti sifat dan juga karakteristik anak. Dan di sini bermain ya, edutainment begitu ya, bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan ya, edutainment, edukasi dan juga hiburan dipandang sebagai metode yang tepat untuk membelajarkan anak, serta merupakan cara anak dalam meniru kehidupan orang dewasa di sekelilingnya secara wajar. Kemudian ada James Jacques Rousseau ya, konsep kembali ke alam. Ya, ada sekarang sudah berkembang, kita kenal dengan sekolah alam ya. Dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Menurutnya bahwa pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan memacu berkembangnya kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, curiosity, dan kreativitas, imajinasi begitu ya. Nah, ini yang sifatnya memang sesuatu hal yang sifatnya alamiah ya, itu akan lebih tahan lama begitu ya, dan dia akan betul-betul berkembangnya secara optimal. Kemudian walaupun telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial dan melalui indera, tetapi kita tetap tidak dapat mengontrol pertumbuhan yang sifatnya alami. Sehingga tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Sama seperti saat ini pendidikan yang kurikulum merdeka belajar begitu ya, bagaimana kemudian anak ketika dia bersama dengan orang tuanya, dia bersama di lingkungan yang secara alamiah, dia berkembang sesuai dengan potensinya ya, tumbuh berkembang sesuai dengan bebas, sesuai dengan perkembangan alami yang dia alami begitu. Kemudian ada James Pease dan juga Lev Vygotsky. Anak membangun pengetahuannya sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan yang sesungguhnya tidak pernah diajarkan kepada mereka. Pengetahuan pada dasarnya dibangun oleh anak melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anak itu sebenarnya merupakan potensi bawaan yang dimiliki seorang anak, dan di situ ada pengaruh dari interaksi dengan lingkungannya.
Pada dasarnya, paham konstruktivis mempunyai asumsi bahwa anak adalah pembangun pengetahuan yang aktif. Anak mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Jadi, selain pendidikan, pengetahuan yang secara pemerolehan pengetahuan yang secara insight, pembelajaran, begitu pemahaman, ternyata peran pengalaman ya ketika dia pernah mengalami itu menjadi satu referensi untuk dia jadikan ya patokan pijakan ketika dia melakukan perilaku tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh anak dengan cara membangunnya sendiri secara aktif melalui interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan. Kemudian ada Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam pengembangan kemampuan berpikir anak, dan interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Jadi selain pengetahuan yang menjadi potensi masing-masing yang dimiliki oleh seorang anak, peran lingkungan, ya, lingkungan di sekitarnya, dan juga interaksi sosial secara luas itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Ki Hajar Dewantoro, ya, menurut beliau anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, kemerdekaan itu juga sangat relatif karena dibatasi oleh hak-hak yang patut dimiliki oleh orang lain. Pamong hanya boleh memberikan bantuan apabila anak menghadapi hambatan yang cukup berat dan tidak dapat diselesaikan. Pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri. Anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pemberian kesempatan yang luas bagi anak untuk mencari dan menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Jadi di sini peran orang dewasa tidak kemudian langsung memberikan istilahnya itu kayak langsung diberikan komando ya, di sini lebih kepada bagaimana orang dewasa di sekitarnya itu akan membantu ketika si anak mengalami kesulitan gitu. Karena anak akan berkembang dengan sendirinya ya. Dia akan mencari tahu atau mencari cara bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kemudian untuk landasan yuridisnya, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pembukaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, disitu disebutkan. Kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan untuk kajian ilmiahnya sendiri, usia dini dari mulai lahir sampai 6 tahun merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya atau disebut dengan the golden age ya. Namun sekaligus periode yang sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Ini bisa kita lihat di sini ketika anak dengan pemberian stimulasi yang tepat, yang baik ya, dia akan mampu berkembang secara optimal begitu ya, bisa mencapai 90% gitu. Sementara yang tanpa stimulasi cenderung kurvanya datar begitu ya, tidak peningkatannya tidak signifikan begitu.
Kemudian untuk periode pertumbuhan kritisnya ya di 20 minggu awal kehamilan, kemudian waktu lahir bayi dan juga pada masa anak. Ini periode-periode pertumbuhan kritis. Harus betul-betul diberikan stimulasi dan juga peran orang dewasa di sekitarnya yang sangat berperan terhadap tumbuh dan berkembangnya bisa secara maksimal atau tidak. Kemudian untuk perkembangan intelektual anak sendiri, ya, perkembangan intelektual paling pesat adalah masa yang sangat menentukan. Dan menurut penelitian para ahli, perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga usia 4 tahun sama banyaknya dengan perkembangan intelektualnya dari usia 4 tahun hingga 18 tahun. Perkembangan intelektual dari usia 4 tahun hingga 8 tahun lebih banyak daripada usia 8 tahun hingga 18 tahun. Ya, di sini ada beberapa penelitiannya ya. Jadi berkembang pesatnya itu sampai 4 tahun ya, golden age ya, kenaikannya. Nah, bisa kita lihat di situ. Yang tanda garis biru ini ya terlihat di masa-masa yang perkembangan pertumbuhan fisik dan otak anak ya. Jadi, sementara yang perkembangan intelektualnya digambarkan dengan garis merahnya. Oke. Kemudian untuk perkembangan otak sendiri, saat lahir bayi memiliki sekitar 100 miliar sel otak yang belum saling bersambungan. Pengalaman indera dari banyaknya rangsangan yang diterima anak akan memperkuat dan memperbanyak sambungan antar sel atau sinapsis. Kerja otak sangat efisien dan bagian yang tidak digunakan akan dimusnahkan atau atrofi. Dan 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0 sampai 4 tahun dan 50% sisanya pada rentang usia 4 sampai 18 tahun. Ini menurut Osborne, White, dan Bloom. Ini bisa kita lihat ya bagaimana bisa kita lihat di sini gambar-gambarnya ya untuk merangkai otak. Terus kemudian ya bisa kita lihat juga ini. Jadi yang jarang digunakan maka tidak akan terangkai, tapi yang sering digunakan dia akan terangkai dengan sangat bagus sekali, kuat begitu ya. Dan semakin banyak. Kemudian pendidikan anak usia dini didasarkan atas prinsip-prinsip berikut, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, seperti yang disampaikan oleh Maslow tentang hierarki need ya. Bahwasanya untuk pemenuhan kebutuhan anak itu memang dari fisiologisnya, fisik ya. Bagaimana lapar, haus ya yang sifatnya memang itu kebutuhan-kebutuhan fisiologis, kemudian keamanan dan dimiliki dan disayangi, kebutuhan terhadap rasa dihargai atau harga diri. Kemudian kognisi, estetika dan juga aktualisasi diri. Dan untuk merealisasikan potensi seseorang serta untuk menemukan pemenuhan diri, maka mulai dari usia di awal kelahiran sampai usia 6 tahun itu diberikan stimulasi-stimulasi yang tepat, yang baik, yang positif sehingga berkembangnya atau meningkatnya kebutuhan-kebutuhan tadi betul-betul dia bisa mendapatkan kebutuhan yang dia peroleh, yang dia butuhkan begitu. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak,
Nah, ini ada garis waktu perkembangan anak, ada sensori motorik ya, sensori motor ya, dan juga di situ berkembang pula percaya versus tidak percaya. Jadi ketika anak pada usia 0 sampai 1-2 tahun begitu ya, bagi orang-orang yang menurut dia merasa insecure, tidak merasa aman, maka dia akan menghindari itu di sini karena sudah mulai berkembang kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kemudian praoperasional ya, kalau tadi di masa sensori motor dia lebih fokus kepada tubuhnya. Kemudian kalau praoperasional dia sudah mulai ada alat bantu, di situ ada mainan ya, bagaimana nanti berkembang pula penguasaan terhadap diri versus malu dan ragu-ragu ya. Kemudian di masa usia 3-4 tahun ya sudah mulai dia bermain dengan mainan yang lebih konkret ya, karena di situ berkembang juga prakarsa versus bersalah dan menghasilkan versus hasil yang rendah untuk usia 4 tahun lebih. Dan mengembangkan kecerdasan anak. Ada 9 dimensi kecerdasan multiple atau multiple intelligence, Goldman ya. Dia menyampaikan bahwasanya cerdas itu tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual saja, tetapi ternyata kita kenal dengan kecerdasan linguistik, ada cerdas terhadap bahasa, kosakata begitu. Kemudian kecerdasan logika dan matematika, cerdas angka dan rasional, kecerdasan spasial, cerdas ruang, tempat dan gambar, kecerdasan kinestetik, ya, lebih kepada fisik, cerdas raga begitu, kecerdasan musik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, cerdas bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain ya, mampu mempengaruhi orang lain. Kecerdasan intrapersonal itu cerdas diri ya, dia betul-betul bahasa intuisi ya, lebih kepada kecerdasan terhadap diri. Kecerdasan naturalis, cerdas alam, dan juga kecerdasan spiritual, cerdas kalbu dan religi. Dan di masa anak-anak kita tahu ya, bermain adalah satu media yang paling disukai ya, yang sangat diminati oleh anak, belajar melalui bermain. Maka memasukkan nilai-nilai value bagaimana moral, sopan santun ya, etika dan yang lain-lain itu, disiplinan, kemandirian itu bisa ya dengan melalui media bermain. Belajar dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, kemudian gerakan ke verbal, dan dari sendiri ke sosial. Dan kita tahu menurut Vygotsky ya, anak sebagai pembelajar aktif dan dia akan mampu mencari problem solving terhadap masalah yang dihadapi, yang dia temui itu dari lingkungan di sekitarnya. Ada scaffolding ya. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Ya, maka lingkungan juga sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas belajar atau pertumbuhan dan juga perkembangan anak usia dini. Menggunakan lingkungan yang kondusif, merangsang kreativitas dan juga inovatif. Ini inovasi. Mengembangkan kecakapan hidup, memanfaatkan potensi lingkungan, sesuai dengan kondisi sosial budaya, stimulasi secara holistik menyeluruh, ya, dan implementasi filosofi, teori dan pendekatan dalam pelaksanaan PAUD berkaitan dengan anak. Anak akan belajar dengan baik ketika mereka menggunakan sensori. Semua anak dapat dididik pada dasarnya, dan setiap anak harus dioptimalkan potensinya, dan pendidikan harus dimulai sejak dini. Anak tidak dapat dipaksa belajar jika belum siap belajar. Mempersiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar, dan kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Maka memang
seorang guru PAUD itu harus memiliki keterampilan yang khusus untuk bisa menarik ya, untuk bisa mengambil hati ya, mengambil hati seorang anak agar si anak juga bisa memperoleh ya pengetahuan ataupun informasi yang disampaikan oleh, kalau dalam hal ini guru PAUD begitu ya, dia yang siapa yang mampu bisa menarik hatinya ya, mengambil hatinya, maka dia akan bisa memberikan nilai-nilai pengetahuan dan juga kebermanaan ya, sikap hidup begitu kepada anak usia dini. Interaksi sosial dengan guru dan kelompok usia penting bagi perkembangannya. Berkaitan dengan guru harus menyayangi dan menghargai semua anak. Terlebih tadi kita sudah mengenal tentang multiple intelligency begitu ya. Kalau dulu mungkin cerdas dikatakan cerdas ketika nilainya bagus dan yang lain-lain, tetapi sekarang pendidikan pun lebih menghargai yang namanya perbedaan begitu. Tidak selalu anak cerdas dilihat dari nilai matematikanya atau dari nilai rapotnya gitu, tetapi bagaimana cerdas itu bisa juga kecerdasan musikal ya, kecerdasan berbahasa ya, kinestetik, sehingga individual differences masing-masing anak akan lebih dihargai dan mereka akan berkembang sesuai dengan bakat, minat dan juga potensinya. Guru harus memiliki dedikasi untuk mengajar secara profesional. Pengajaran yang baik harus berdasarkan teori, filosofi, tujuan dan sasaran. Mengajar anak menggunakan materi yang sebenarnya, bisa juga kembali ke alam begitu ya, contoh konkretnya ya, ketika dia harus menyentuh misal pembelajaran tentang benda-benda cair, benda alam begitu ya, itu bisa dicontohkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran dimulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Observasi penting guna mengetahui proses belajar anak. Jadi sekali waktu dalam beberapa bulan begitu ya, ada penilaian, ada observasi bagaimana pertumbuhannya dan juga perkembangan dari anak usia dini ini. Pengajaran harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru atau student center learning. Peran guru PAUD sebagai pengelola, melaksanakan administrasi kelompok, sebagai pendidik dan fasilitator bisa menjadi role model, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menyiapkan sarana dan bahan bermain yang beragam, mendukung anak ya dalam hal waktu belajar, memperkuat kemampuan dan juga pengalaman positif anak, mencatat perkembangan belajar anak, dan sebagai peneliti mengamati perkembangan anak dan juga memahami kebutuhan anak. Sementara berkaitan dengan orang tua, ya, karena tadi kita sampaikan al-madrasatul ula, yaitu ummahat ya, ummi ya, ibu. Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Jadi sekolah, pendidikan formal, non formal itu adalah yang harus diperkuat terlebih dahulu, adalah fondasi dalam pendidikan keluarga. Ada piramida belajar, ya, ketika seseorang membaca, pemahaman yang dia dapatkan baru 10%, ketika seseorang mendengar 20%, melihat, pemahaman yang dia dapatkan 30%, ketika dia mengkombinasikan melihat dan mendengar, itu yang dia terima adalah 50% pemahaman, ketika dia berdiskusi 70%, ketika pernah mengalami 80%, ketika kita mengajarkan ke orang lain, ya, penerimaannya lebih besar, yaitu 95%. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar pendidikan anak usia dini ini, ya, konsep dasar dari pendidikan kita mampu menguasai, memahami, ya. Selebihnya nanti diharapkan mampu menerapkannya kalau memang nanti berada dalam sistem pendidikan begitu ya, atau berada dalam lembaga pendidikan ya, mampu memberikan kontribusi, saran, rekomendasi terkait bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini agar juga tetap bisa berkembang secara optimal.
Syukron katsir, wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan ya, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.